Nah, termasuk di dalam KUHP nih, kalau dia melakukan pernikahan ya diancam pidana dengan 5 tahun penjara. Nah, bagi seorang muslim yang melakukan nikah, memang nikah di bawah tangan itu sah. Ya, nikah di bawah tangan, nikah siri itu sah. Nah, kalau dia tidak dicatat, ya tidak dicatat sebagaimana perintah undang-undang dalam perkawinannya itu, maka akan merugikan kedua belah pihak itu sendiri. Kenapa undang-undang KUHP yang baru memerintahkan supaya perkawinan itu dicatat? Ya itu tadi, ada akibat hukum dari perkawinan itu sendiri yang sudah saya jelaskan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Herman Kadil Channel. Kali ini saya akan mencoba mengupas masalah nikah siri, sebagaimana akan dikaitkan dengan kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Nah, di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru, di dalam pasal 412 KUHP menyatakan apabila perkawinan itu tidak dicatat, ya, apabila seseorang melakukan pernikahan, perkawinan itu apabila tidak dicatat di kantor urusan agama KUA, maka dia akan bisa diancam pidana selama 6 bulan. Tuh. Nah, pasal 279 KUHP yang baru ini mengatakan bahwa jika seseorang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya itu terhalang karena ada perkawinan yang sah, maka dia akan dapat diancam dengan pidana 5 tahun. Artinya begini, seseorang yang sudah menikah, dia wajib, kalau dia mau menikah lagi, wajib mendapat izin dari istrinya. Dan apabila dia tidak melakukan itu, berarti dia terhalang untuk melakukan pernikahan lagi. Nah, apabila dia tetap melakukan lagi, maka dia akan diancam dengan putusan pidana 5 tahun penjara maksimal. Nah, kalau 412 ini kalau saya lihat, ini perkawinan yang diancam 6 bulan ini apabila dia seorang laki-laki dan seorang perempuan, istilahnya bujang dan gadis yang belum pernah menikah, tapi dia melakukan pernikahan di bawah tangan, dan apabila tidak dicatat, maka dia akan diancam paling pidana dengan 6 bulan penjara. Itu kalau perkawinannya itu tidak dicatat. Jadi gitu. Artinya apa? Perkawinan itu wajib dicatat. Nah, kalau kita lihat dari dua pasal KUHP ini, artinya memang peluang seseorang untuk melakukan nikah siri itu, terhalang dengan dua pasal ini. Artinya apa? Dia kalau mau melakukan nikah siri pertama harus dicatat. Kedua, orang yang sudah menikah, ya, apabila dia mau menikah lagi dan tanpa izin dari istri yang sah itu, mau menikah lagi dan dia tetap melakukan pernikahan tanpa izin dari istri yang sah itu, maka dia akan diancam pidana 5 tahun penjara. Nah, inilah artinya dua pasal ini yang menghambat seseorang untuk melakukan nikah siri. Yang kedua, kalau kita lihat dari
undang-undang perkawinan ya, undang-undang perkawinan nomor 14 tahun 74 ini bahwa menyatakan bahwa perkawinan itu adalah sah jika menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya apa? Perkawinan itu sah dilakukan menurut agama Islam kalau bagi orang Islam. Artinya dia secara hukum Islam sah untuk melakukan nikah ya menurut agamanya. Walaupun perkawinan itu tidak dicatat, tapi itu sah. Akan tetapi di dalam undang-undang ini ada kewajiban undang-undang perkawinan ini, seseorang yang menikah itu untuk mencatat ya, untuk dicatat perkawinan itu di kantor urusan agama. Ini yang Islam. Nah, kalau Kristen jelas bahwa apabila dia seorang agama Kristen tidak boleh menikah lebih dari satu. Artinya kalau dia melakukan pernikahan udah bisa langsung dipidana itu. Artinya orang Kristen tidak boleh menikah lebih dari satu. Karena di dalam ajarannya tidak boleh lebih dari satu pernikahan itu. Cukup hanya satu kali pernikahan. Artinya kalau dia melakukan menikah lebih dari satu, maka dia akan diancam pidana. Nah, termasuk di dalam KUHP nih, kalau dia melakukan pernikahan ya diancam pidana dengan 5 tahun penjara. Nah, bagi seorang muslim yang melakukan nikah, memang nikah di bawah tangan itu sah. Ya, nikah di bawah tangan, nikah siri itu sah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nikah agama sah. Akan tetapi kalau dia tidak dicatat dan ketahuan oleh ada yang melapor kepada pihak yang berwajib, dia nikah tapi tidak dicatat, maka perkawinan itu bisa akibat hukum bagi yang melakukannya, yaitu dengan ancaman pidana 6 bulan penjara tadi. Nah, begitupun bagi ini yang belum menikah ya, dia menikah tapi tidak dicatat, maka diancam pidana 6 bulan. Nah, bagi yang sudah menikah, dia terhalang pernikahannya dan tanpa dapat izin dari istri yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, tapi dia tetap melakukan, maka dia akan dapat dipidana penjara 5 tahun penjara. Kenapa undang-undang ini mewajibkan supaya dicatat? Karena dalam perkawinan itu ada akibat hukumnya, yaitu masalah anak, ya, masalah anak yang lahir itu. Karena setiap kali kalau ada anak yang lahir, maka status anak itu mesti jelas, gitu. Artinya apa? Kalau dia tidak tercatat, maka anak itu tidak mendapat akta perkawinan. Kalau perkawinan itu tidak tercatat sah di kantor urusan agama. Begitu juga akibat hukumnya dari perkawinan itu adanya hak dan kewajiban suami istri. Nah, hak dan kewajiban suami ini harus juga jelas. Nah, kalau dia tidak dicatat, ya tidak dicatat sebagaimana perintah undang-undang dalam perkawinannya itu, maka akan merugikan kedua belah pihak itu sendiri. Nah, apalagi dalam perkawinan itu anak akan ada yang namanya waris. Nah, nantinya bagaimana kalau terjadi sengketa waris? Gitu. Nah, perkawinan tidak dicatat, artinya anak yang lahir ya itu bisa tidak mewaris akibat hukumnya, karena perkawinan itu tidak dicatat. Perkawinannya tidak sah secara hukum negara. Maka
adalah suatu kewajiban bagi seseorang yang menikah siri itu untuk dicatat di kantor urusan agama, supaya anak yang lahir dari perkawinan itu jelas status. Yang kedua, hak dan kewajiban suami istri jelas peranannya. Yang ketiga, harta waris jelas statusnya, siapa pemilik warisnya. Nah, itu kelebihannya. Kenapa undang-undang KUHP yang baru memerintahkan supaya perkawinan itu dicatat? Ya itu tadi, ada akibat hukum dari perkawinan itu sendiri yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, begitupun di dalam Undang-Undang 14 tahun 74 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu memang sah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya nikah di bawah tangan juga boleh, sah. Namun dia diperintahkan untuk mencatat karena akan timbul akibat hukum dari perkawinan itu sendiri. Nah, kalau agama Nasrani ya udah jelas, artinya bahwa di agama Nasrani itu tidak boleh beristri lebih dari satu. Artinya siapa yang melakukan menikah lebih dari satu, maupun nikah siri maupun nikah sah, itu akan dipidana penjara. Sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 279 KUHP. Artinya itulah artinya bahwa di dalam KUHP yang baru ini, seseorang yang mau melakukan nikah siri tidak segampang yang seperti dulu gitu loh, karena ada ancaman pidananya. Artinya sepanjang itu dia tidak mencatat dan ketahuan oleh istrinya atau ketahuan tetangganya dia melakukan nikah siri tidak dicatat, dia akan ada akibat hukumnya. Nah, bagi yang bujang dan ganjil menikah siri, dia kena hukuman penjara 6 bulan. Bagi yang sudah punya istri yang sah, dia melakukan nikah siri, maka diancam pidana paling penjara 5 tahun penjara. Artinya tidak semudah itu sekarang untuk melakukan nikah siri. Sebenarnya kalau saya lihat, persoalan ini adalah persoalan bagaimana seseorang ya itu di dalam melakukan nikah siri itu tergantung dengan kelihayan seorang yang nikah siri itu. Kalau dia menikah siri tapi tidak diketahui sama istrinya, ya, tidak diketahui orang-orang yang banyak, yang hanya mengetahui adalah dia nikah siri dengan saksi yang ada dan ustadz yang menikahkannya itu atau wali hakim yang menikahkan itu mencatat di bawah tangan, ya itu bisa-bisa saja. Artinya kalau sepanjang pernikahannya itu tidak diketahui, maka dia aman secara hukum. Yang jadi persoalannya adalah apabila nikah sirinya itu diketahui oleh orang, diketahui oleh istri yang sah, maka dia ada ancaman pidana. Sepanjang tidak diketahui, maka tidak ada ancaman pidana buat dia, dan karena tidak ada yang mau melaporkan ke pihak yang berwajib atas perilaku nikah siri ini. Itulah analisa hukum saya terhadap KUHP yang baru tentang nikah siri. Artinya apa? Nikah siri ini berhati-hatilah, sepanjang nikah itu tidak dicatat, maka Anda ada akibat hukum pidananya. Bagi yang sudah menikah, ancaman pidananya bisa 5 tahun penjara ketika Anda melakukan nikah siri. Kalau itu ketahuan. Kalau sepanjang tidak ketahuan, ya aman-aman saja. Artinya sepintar-pintarnya lah untuk melakukan nikah siri itu supaya tidak ketahuan. Bagaimana? Ya artinya dia bisa
menikah siri dengan aman. Tapi kalau ketahuan sama istri yang sah, ketahuan sama tetangga, ada yang melapor ke pihak berwajib, maka Anda berbahaya. Gitu. Artinya nikah siri ini tidak segampang dulu, karena KUHP yang dulu tidak mengatur masalah ini. KUHP yang baru ini ada ancaman pidananya. Itu masalahnya. Demikianlah analisa hukum saya tentang nikah siri ini sebagaimana yang diatur di dalam KUHP yang baru. Artinya kepada teman, sahabat yang mau melakukan nikah siri, berhati-hatilah ya. Terutama yang masih bujang dan gadis. Kalau nikah siri itu tidak dicatat oleh kantor urusan agama, maka Anda kena pidana penjara 6 bulan penjara. Apabila Anda nikah siri dalam status perkawinan yang sah, ketahuan, Anda bisa dipenjara paling lama 5 tahun penjara. Demikianlah analisa hukum saya terhadap nikah siri dalam KUHP yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.